kembali lagi bersama saya Rama Wintara dan Alfa Mubarok dari FKUGM. Oke, mantap. Sesuai judul, kita akan membandingkan organisasi di FKUHT atau Universitas Hang Tuah dengan FKUGM atau Universitas Gadjah Mada. Oke, jadi kamu panggilannya siapa nih? Panggil aja Alfa. Alfa. Angkatan? 2018. Udah tua. Oke, FK 2018, FKUGM. Kalau aku FKUHT 2017. Mantap. Kita beda setahun, kita kenal di Jakarta. Lomba Jakarta apa tuh? UMJ. UMJ. Iya ya. OMJ benar, OMJ. Universitas Muhammadiyah Jakarta ya. Waktu itu lomba video. Oke, sekarang kita bertemu lagi di Zoom untuk membandingkan organisasi yang ada di masing-masing kampus kita. Langsung saja yang pertama. Kalau di aku nih, pertama itu ada BEM. Ada BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Di kamu ada nggak? Ada dong, setiap fakultas. Oh iya. ada BEM. Itu sama ya? Yang pertama BEM ada. Sama. Oke. BEM itu adalah organisasi yang berfungsi untuk, kalau di kamu ngapain? Eksekutor semua apa itu? Proker-prokernya. Ya benar, di aku juga sama. Organisasi yang kedua adalah di aku ada DPM, Dewan Perwakilan Mahasiswa, di mana tugasnya itu untuk menampung aspirasi mahasiswa untuk nanti disampaikan ke dekanat, kemudian mengawasi juga kinerja dari BEM dan organisasi lain kayak gitu. Kalau di kamu ada nggak organisasi sejenis gini? Ada, tapi namanya bukan DPM, namanya Senat Mahasiswa. Oh, namanya Senat Mahasiswa gitu? Senat Mahasiswa ya. Tugasnya sama, ambil aspirasi dari mahasiswa, terus juga selain itu biasanya dapat LPJN ngambilnya ke Senat Mahasiswa itu. Oke, paham. Oke, dua organisasi ada ya, sama-sama ada ya. Sama, kita sama. Nama satu. Oke. Organisasi yang ketiga, kalau di aku nih, kebetulan aku baru lengser di benderanya Tim Bantuan Medis Jala Sakti. Kalau di aku, ada Tim Bantuan Medis adalah organisasi yang bergerak di bidang kegawat daruratan medis. Di kamu ada nggak? Ada, tapi beda lagi namanya. Kalau di aku namanya TBMM, ada mahasiswa ya di belakangnya. Terus ada kalau misalkan di UGM namanya Penak ya. Tadi dari kakak namanya apa kak? Di aku namanya Jala Sakti, Tim Bantuan Medis Jala Sakti. Jala Sakti, ya. Sama berarti ya, tugasnya sama gitu? sama. Tentang kegawat daruratan medis juga berarti ya? Tapi biasanya ini sih kak, ada kayak lebih banyak kan ngarah ke latihan anak-anaknya gitu. Jadi nggak masuk ke apa namanya, misalkan ada kecelakaan atau apa terus TBM-nya masuk, itu nggak terlalu kayak gitu, lebih ke arah pelatihan anak-anaknya gitu. Oh paham. Ya di aku karena baru TBM tuh baru 2 tahun, aku ketua kedua, itu emang fokus masih di internal sih, masih fokus untuk meningkatkan kualitas anggota gitu, pelatihan internal kayak gitu. Untuk turun tuh masih belum terlalu intens gitu. Tapi sama ya, ada TBM ya. Sama. Oke, selanjutnya kalau di aku tuh ada organisasi yang namanya AMSA atau Asian Medical Student Association. AMSA UHT namanya. Kalau di kamu ada nggak? Sama juga, AMSA UGM. Ini sama ya? Kalau di Hang Tuah, kalau di Hang Tuah itu AMSA-nya itu kayak lumayan aktif gitulah. Lumayan kelihatan di AMSA Indonesia gitu. Kalau di Hang Tuah. Kalau di kamu sama nggak? Sama sih, tapi saya nggak masuk AMSA sih, tapi kelihatannya sih aktif banget. Siap. Oke, sama ya. Tapi ya mungkin semangat. Ya. Organisasi udah sama nih. Kita next organisasi yang kelima. Kalau di aku tuh ada yang namanya Medisco atau Medical Scientific Organization. Jadi itu adalah organisasi yang bergerak di bidang karya tulis ilmiah untuk lomba-lomba esai, karya tulis kayak gitu. Lomba-lomba kayak gitu Medisco yang punya. Kalau di kamu ada nggak organisasi kayak gitu? Ada juga. Kalau misalkan di aku namanya tuh MSC, jadi Medical Science Club. Mirip ya? Kalau misalkan di MSC sendiri kan dari kakak karya tulis ya. Kalau aku ada karya tulis, terus PKM juga bisa masuk ke situ. Habis itu yang lomba-lomba selain karya tulis, misalkan poster publik, video edukasi dan kawan-kawan tuh masuk ke MSC semua. Oh, sama sih di aku, cuman tadi aku nggak nyebutin. Nah itu untuk poster publik, poster ilmiah kayak gitu masuk juga, lomba video ada masuk sana juga, gitu. Sama berarti ya? Berhubungan lomba-lomba gitu ya? Ya benar. Kalau di aku organisasi ini tergolong baru, lahirnya sama kayak
organisasi TBM, tim bantuan medis, jadi baru 2 tahunan gitu. Oke, udah 5 organisasi ada ya, sama-sama ada ya. Sama. Kita. Next, kita ke organisasi yang ke-6. Di aku ada organisasi kerohanian. Kalau di aku tuh ada 3 organisasi kerohanian. Yang pertama, untuk yang Islam namanya si Kerohanian Islam atau SKI. Jadi untuk orang-orang yang beragama Islam, mahasiswa yang beragama Islam itu berkumpul membentuk satu organisasi dengan visi misinya sendiri kayak gitu. Kemudian yang kedua ada UKKH atau Unit Kegiatan Kerohanian Hindu. Jadi itu adalah organisasi untuk mahasiswa Hindu yang ada di Surabaya kayak gitu, yang ada di Hang Tuah kayak gitu, di kampusku. Jadi sama juga punya visi misi sesuai dengan keagamaannya gitu. Kemudian yang ketiga ada UK3. Yang ketiga tuh ada Unit Kerohanian Kristen Katolik. Jadi untuk yang beragama Kristen dan Katolik itu ada organisasinya, visi misinya juga sama. Untuk Buddha gitu nggak ada, soalnya mahasiswanya bisa dihitung dengan 1 jari, kurang dari 1 jari gitu. Jadi tidak cukup memenuhi untuk syarat pembentukan organisasi. Gitu. Kalau di kamu gimana? Kalau di aku kerohanian juga sama, tapi bedanya tadi yang untuk Katolik sama Kristen dibagi 2. Jadi kalau misalkan di aku tuh pertama untuk yang kerohanian Islam itu ada yang namanya Kalam atau Keluarga Muslim Cendekia Medika. Terus yang Hindunya ada KMHD, Keluarga Muslim Hindu. Terus yang sisanya tuh ada KMK sama PMKK. Untuk KMK sendiri tuh untuk yang Katolik, kalau yang PMKK itu yang Kristen. Berarti ada berapa tuh? 4. Oh dia ada 3. Karena Kristen Katolik di UGM itu dipisah ya? Ya. Jelas lah, kayaknya karena gini nggak sih? Karena di UGM itu kan mahasiswanya banyak nggak sih? Banyak kan? Banyak dan beragam. Makanya cukup ya untuk dipisah gitu ya? Mungkin cukup dipisah gitu. Jadi ya biar merata gitu lah. Paham. Oke, berarti untuk kerohanian sama aja berarti ya? Sama aja sebenarnya. Organisasi Buddha gitu ada di sana? Kalau Buddha kalau nggak salah nggak ada sih, sama kayak kakak juga bisa dihitung jari, jadi tidak memenuhi untuk pembuatan organisasi. Oke, paham. Berarti sejauh ini masih aman ya? Masih aman, kita masih sama. Masih sama. Oke, di sini di aku sekarang nih, karena di FK Hang Tuah itu kan terdiri dari Fakultas Kedokteran itu terdiri dari program studi pendidikan dokter dan farmasi. Jadi ada 2 program studi di satu fakultas. Nah, di FK sendiri nggak ada himpunan mahasiswa gitu, himpunan mahasiswa kedokterannya tuh nggak ada. Tapi di farmasi itu ada himpunan mahasiswa farmasi, namanya Himafar. Jadi itu adalah khusus organisasi yang bisa diikuti oleh anak-anak farmasi doang. Jadi anak FK nggak boleh ke sana gitu. Kalau di FK ku ada itu doang sih, Himafar. Terus udah dah habis organisasi di aku, cuma ada 9 itu. Di kamu gimana? Ada juga kah? Oke. Untuk yang himpunan, nah ini kalau misalkan di FK sendiri, sebenarnya nama FK di UGM itu bukan FK ya, tapi FKKMK, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan. Nah itu ada 3 prodi, jadi ada 3 prodi. Pertama kedokteran, lalu gizi kesehatan, sama keperawatan, ilmu keperawatan lebih pasnya. Nah masing-masing prodi itu ada himanya masing-masing. Jadi kalau misalkan kedokteran namanya HMPD, Himpunan Mahasiswa Pendidikan Dokter. Terus yang gizinya Himagika, terus yang keperawatannya namanya Himika. Jadi masing-masing ada 3, masing-masing ada 1 tiap prodi. Terus tadi kakak udah ya sampai 9 ya. Kalau aku udah ada banyak lagi Jan nih. Ya, tadi kamu udah 10, tambah ini berapa? Ada 3. 13 dah. Kalau aku ini ada tambahan. Jadi ada tambahan. Dari tadi ada Cimsa yang untuk temennya Amsa ini. Amsa, oh ya paham. Temennya. Terus juga. Temenan. Oke. Saya distrak. Terus ada juga yang namanya BPPM Medisina. Nah itu lebih ngarah kayak jurnalistik itu kalau misalnya di FK. Tugasnya itu ngapain? Terus kegiatannya yang populer itu apa? Biasanya ini sih lebih ke arah nulis gitu, misalkan nulis opini, nulis apa-apa gitu di FK. Oh, ada juga. Tapi nggak terlalu, aku nggak terlalu tahu sih dalamnya gimana, cuma luarannya taunya gitu biasanya. Oke. Oh, ada satu lagi. Terus apa tuh? Terakhir ada yang namanya Mapadok, mahasiswa pecinta alam kedokteran. Kedokteran ya. Jadi pokoknya kayak pecinta alam gitu, tapi khusus yang anak dokter gitu.
Oh, yang naik gunung, camping kayak Naik gitu-gitu gunung, berarti. ya bener banget. Wah, di aku harus ada tuh. Aku sebagai alumni Bolang harus Aduh, bolang. harus ikut itu sebenarnya. Oke, berarti kalau di total tuh tadi di FK apa FKKM FK FKKMK. FKKMK UGM. FKKMK, ya. Oke, FKKMK UGM tuh ada berapa totalnya? 15. 15, Bung, gila. Mantap. Berarti banyak banget ya variasi untuk setiap mahasiswa tuh ikut Variasi organisasi. Iya, Boleh benar banget. boleh ikut gini nggak? Lebih dari satu organisasi nggak? Boleh banget. Tapi biasanya anak-anak ini maksimal ya, nggak tahu. Banyakan tuh ngambilnya 2. Paling mentok-mentok 4. Soalnya emang kegiatan di FK juga sibuk banget kan. Jadi Benar. nggak memungkinkan untuk ambil semua. Gitu sih. Oke, setuju. Kalau di aku juga gitu sih. Kebanyakan 3 tuh udah mumet sih. Oh, Kalau 3. Iya. Soalnya masing-masing organisasi tuh kayak berusaha mengunggulkan organisasinya, mengadakan sebanyak-banyaknya proker yang menarik. Jadi kelabakan sih. Apalagi FK Bener-bener. tambah organisasi, ya kan? Bener banget, sama-sama kayak DMK sih. Emang bener-bener kita tuh kayak organisasi, terus kegiatan akademik kayak butuh effort lebih gitu loh untuk bisa ngerangkul semuanya. Mantap. Kapan-kapan aku mau dong nih main ke UGM kalau udah aman. Gas. Boleh nggak ya? Ayo gas aja. Boleh sih. Nanti ngomong aja temennya Alfa gitu. Oh, bisa gitu ya? Siapa tahu gitu bisa ada kesempatan main ke sana. Ya main aja Kak. Kalau misalkan nggak di UGM juga bisa di Malioboro. Jogja tempat wisatanya mantap-mantap. Ya, aku setuju. Aku setuju kalau itu. Oke, sekian saja yang dapat kami sampaikan tentang perbedaan atau perbandingan organisasi di FKKMK UGM dan FKUHT. Jadi ada organisasi yang ada di FKKMK UGM dan tidak ada di FKUHT gitu ya. Mungkin karena emang sih UGM kan udah lama kan, udah berkembang. Di aku masih itu aja sih. Kesimpulannya, untuk calon mahasiswa atau mahasiswa baru, silakan kalian tentukan mau masuk organisasi mana. Dan kalau ada yang dari fakultas kedokteran lain, silakan komen organisasi apa yang unik di kalian. Kita bandingkan, boleh ceritakan, kita diskusi lah di kolom komentar. Dari kamu ada kesimpulan terakhir? Kesimpulannya apa? Ini aja deh. FKT yang berat, tapi kita harus ikut organisasi yang banyak karena bukan cuma jadi dokter tujuan kita, tapi untuk memimpin negeri ini. Asik. Aku setuju. Baru kepikiran tadi. Oh, aku setuju sih. Kalau itu aku setuju. Kita nggak cuma jadi dokter doang, kita juga harus punya emotional intelligence. Harus bagus juga ya, komunikasi kita harus bagus semua ya. Itu kita bisa dapatkan di organisasi. Setuju? Setuju banget. Oke, sekian aja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan. Seperti luar biasa, bersama saya Rama Wintara dan Alfa Rizky berpetualang menaklukkan dunia. Salam sehat. Mantap.